Di setiap perjalanan waktu, ada tempat yang menjadi saksi tumbuhnya iman. Di tengah perjalanan itu, hadir sebuah rumah bagi hati yang percaya. Tempat umat berkumpul, bertumbuh, dan melangkah bersama. Awal abad ke-20, saat Sumatera masih berupa hamparan hutan, pelabuhan kecil, dan jalur perdagangan yang sunyi. Disinilah benih iman mulai ditanam. Tahun 1911, karya misi Katolik mulai terorganisir di Sumatera bagian selatan. Para misionaris datang dari Eropa menempuh perjalanan panjang menuju wilayah selatan yang masih terbatas aksesnya. Pastor H.J.D. Van Oort bersama rekan-rekannya mulai merintis pelayanan. Di tengah masyarakat kolonial, pekerja, dan para pendatang, mereka membuka jalan bagi lahirnya komunitas iman. Memasuki tahun 1928, Lampung berkembang sebagai daerah transmigrasi. Ribuan keluarga dari Jawa datang membuka lahan, membangun kehidupan baru. Di tengah perubahan itu, para pastor seperti Pastor Nelen, Pastor Hermelin, dan rekan-rekan misionaris lainnya hadir menyusuri desa-desa, menembus jalan tanah, dan menjangkau umat yang kemudian memutuskan untuk berpindah dari Sumatera bagian selatan dan menetap di Lampung. Hingga akhirnya, 16 Desember 1928, sebuah perayaan misa perdana digelar di Gereja Katedral Tanjung Karang sebagai titik awal berdirinya Gereja Katolik di Lampung. Tidak hanya mewartakan iman, para pastor tersebut juga mendirikan sekolah, merawat yang sakit, dan membangun harapan dari Tanjung Karang, Prengsewu, hingga Metro. Gereja bertumbuh perlahan, namun pasti. Namun pada tahun 1942, perang datang. Pendudukan Jepang mengubah segalanya. Para pastor ditangkap dan diasingkan ke kamp tawanan. Sebagian dari mereka tidak pernah kembali. Gereja ditutup. Ibadat dilakukan diam-diam dari rumah ke rumah. Namun, di tengah ketakutan dan kehilangan, iman tidak pernah padam. Pasca perang, harapan itu kembali. Tahun 1946, Romo Padma Seputra tiba di Lampung, yang membangun kembali kehidupan gereja dari desa ke desa. Di tengah perjuangan bangsa yang baru merdeka, gereja pun bertumbuh, tidak lagi bergantung, tetapi mulai berdiri dengan kekuatan umatnya sendiri. Dari perjalanan panjang penuh pengorbanan, dari para misionaris pertama hingga para pastor yang melayani hari ini, gereja terus hidup, bertumbuh, dan menjadi terang di tengah dunia.
Saat ini, Paroki Katedral Tanjung Karang memiliki umat sebanyak 5.409 jiwa yang tersebar ke dalam 7 stasi seperti Stasi Santo Antonius Wonorejo, Stasi Santo Fransiskus Saverius Sungai Langka, Stasi Santo Martinus Hanura, Stasi Santo Petrus Bawang, Stasi Santo Stefanus Gayau, Stasi Santo Vincentius Sinarjaya, dan Stasi Santo Yosef Toto Harjo. Pelayanan iman juga turut hadir melalui kapel-kapel yang tersebar. Gereja juga menanamkan harapan sejak dini melalui dunia pendidikan yang selalu didukung berdasarkan moral iman gerejawi. Serta karya kasih sosial yang tak pernah terlewatkan melalui tangan-tangan yang bergerak untuk menguatkan iman dan harapan. Sejarah itu tidak berhenti di masa lalu. Ia berjalan bersama mereka yang terus melayani. Dalam persekutuan doa, iman dikuatkan dan hati dipulihkan. Dalam kerahiman ilahi, umat menemukan kasih Tuhan yang tak terbatas. Dalam kesederhanaan Legio Maria, pelayanan menjadi nyata di tengah kehidupan sehari-hari. Dalam persaudaraan komunitas Tritunggal Maha Kudus, iman diperdalam dan hubungan dengan Allah semakin didekatkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, selamat Paskah. Saya Romo YB Sujanto, Pastor Paroki Katedral Tanjung Karang. Hari ini kita bersyukur bersama karena dalam rangka menyongsong 100 tahun gereja di Lampung, sesuai dengan arah dasar Pastoral Keuskupan Tanjung Karang, Katedral merenovasi sarana dan prasarana gereja yang ada. Sudah sejak 2019 kita memulainya hingga sampai sekarang tahap akhir untuk menyelesaikan gereja katedral. Maka semoga dengan sarana dan prasarana yang ada, gereja semakin berkembang, semakin mewujudkan gereja sebagai komunio, sebagai satu kebersamaan umat Allah. Lebih-lebih setelah 100 tahun Kristus hadir di bumi Lampung ini, kita berharap bahwa ke depan sungguh-sungguh umat Allah, kita semua gereja bisa menjadi terang dan garam bagi bumi Lampung ini. Dalam rangka ini pula, maka semoga ke depan kita bersama sungguh-sungguh dapat mewartakan Kristus melalui sikap, tindakan, dan hidup kita bersama, supaya semakin terang kehendak Allah yang dinyatakan, diwujudkan. Inilah sukacita kita bersama, pengorbanan kita bersama untuk menjadi murid Kristus, mewujudkan iman kita bersama akan Kristus. Sehingga ke depan harapan kita bersemua bahwa gereja sungguh-sungguh berakar dalam kehidupan kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Ayo semua bersatu, wujudkan katedral yang baru.
semangat sukarela agar Tuhan melancarkan semua. Terima kasih semua atas segala kerelaannya, atas segala pengorbanannya demi keindahan katalah tempat doa kita. Ayo rayakan bersama seabad kehadiran gereja.